Api pemusnahan seperti itu, saya khawatir akan merepotkan Tianzun biasa untuk terlibat di dalamnya. Gumam Qin Chen menyipitkan matanya. Dengan kekuatannya, dia secara alami dapat merasakan api yang mengerikan dari api pemusnahan ini. Ini adalah dasar dari markas besar Tiangong yang berdiri di sini. Secara umum, Tianzun tidak dapat melewatinya. Ucap Tianzun pengrajin kuno berkata sambil tersenyum. Qin Chen melirik Tianzun pengrajin kuno, dengan keraguan di matanya. Ayo pergi, mari masuk ke kedalaman tempat rahasia sumber api terlebih dahulu. Kata Tianzun pengrajin kuno. Tianzun mendesak perahu bintang kuno, dan benar-benar memasuki pusaran angkasa seperti api pemusnahan. Tiba-tiba, langit berbintang di sekitarnya berubah, megah dan fantastis. Jika Anda ingin memasuki kedalaman dunia rahasia sumber api, Anda harus melewati pusaran spasial ini. Namun, kebanyakan orang tidak mengetahui vortisitas spasial mana yang aman dan mana yang mengancam. Ini juga merupakan penghalang bagi markas kami. Ucap Tianzun pengrajin kuno menjelaskan kepada Qin Chen. Dan setelah terbang untuk jangka waktu yang tidak diketahui, tiba-tiba, Qin Chen terkejut. Saat Qin Chen dan yang lainnya terbang melintasi pusaran spasial, pemandangan di depan mereka langsung mengguncang Qin Chen. Di bagian terdalam dari kehampaan yang dipenuhi pusaran angkasa yang tak terhitung jumlahnya, terdapat banyak bintang besar. Bintang-bintang ini tersebar di kedalaman kehampaan ini. Masing-masing bintang ini sangat besar, hampir lebih besar dari yang pernah dilihat Qin Chen sebelumnya. Ada banyak bintang di alam semesta, tetapi Qin Chen juga telah melihat beberapa bintang besar, tetapi bintang itu tidak sebesar bintang di depannya. Di bintang-bintang ini, ada bangunan yang tak terhitung jumlahnya, dan setiap bintang di atas, ada sesuatu seperti tungku, menyerap kekuatan api pemusnahan antara langit dan bumi, dan menghembuskan nafas yang mengerikan. Tuan Tianzun pengrajin kuno, bintang mana yang akan kita tuju? Ucap Qin Chen bertanya. Di depannya, ada bintang yang tak terhitung jumlahnya dan hamparan luas. Kita tidak akan pergi ke bintang manapun, tetapi ke alam rahasia markas besar. Kata Tianzun pengrajin kuno tersenyum sedikit. Kapal bintang terbang lewat, dan setelah beberapa saat, Qin Chen dan yang lainnya berhenti di kehampaan tertentu di tengah bintang-bintang yang tak berujung. Qin Chen mengangkat kepalanya. Di sini, ada ruang kosong, dan tidak ada alam rahasia yang terlihat. Tiba-tiba kehampaan yang tenang di sekitar mereka mulai berputar, wajah Qin Chen dan Lord Yao Guang sedikit berubah, tetapi ruang bengkok di sekitar mereka langsung menelan mereka berdua seperti pusaran. Di depannya, pusaran warna-warni muncul. Saluran luar angkasa. Kata ini langsung muncul di benak Qin Chen, dan saat berikutnya, pusaran air yang berwarna-warni melahap perahu bintang kuno tempat Qin Chen berada. Saat berikutnya, Qin Chen dan yang lainnya sudah muncul di langit berbintang yang aneh. Qin Chen segera merasakan aura menakutkan yang tak ada habisnya ditekan padanya. Di sini, Qin Chen tiba-tiba merasa bahwa kekuatannya dapat ditekan tanpa batas, seolah-olah dia telah memasuki dunia kecil orang lain. Dan di depannya, sinar cahaya berwarna-warni melonjak. Sinar cahaya berwarna-warni ini berdenyut seperti nyala api, dipenuhi dengan kekuatan magis, dan orang-orang tertarik untuk menatapnya tanpa sadar. Qin Chen adalah orang yang berkemauan keras, segera terbangun ketika dia menemukan ini. Qin Chen menoleh tiba-tiba, hanya untuk menyadari bahwa Tianzun pengrajin kuno telah menyingkirkan perahu bintang kuno. Qin Chen dan yang lainnya berdiri di langit berbintang yang luas, dan yang mulia mantra serta guru suci. Yao Guang juga ada di dekatnya. Di antara mereka, Guru suci Yao Guang benar-benar tenggelam dalam cahaya warna-warni, dan bahkan tidak dapat melepaskan diri darinya, dan tampaknya benar-benar terbawa oleh cahaya warna-warni. Yao Guang, ucap yang mulia mantra tiba-tiba berteriak. Guru suci Yao Guang segera terbangun. Dia menghela napas dan berkata dengan penuh semangat, apakah ini harta kekacauan dalam legenda Tiangong kita, tiang api di langit? Harta karun kekacauan. Gumam Qin Chen menatap dan langsung merasakan kekuatan kacau yang sangat menakutkan darinya. Ya, ini adalah tiang api ke langit. Ucap yang mulia mantra menghela nafas dan berkata lagi, harta karun ini dikabarkan dibuat oleh pengrajin kuno sebagai leluhur yang mengumpulkan api kacau berwarna-warni di alam semesta.
Ini adalah senjata paling berharga bagi pengrajin untuk menyempurnakan peralatan mereka, tetapi setelah pengrajin menghancurkannya, tiang pilar api yang mencapai langit ini jatuh ke tangan Tianzun pekerja ilahi Tiangong, dan menjadi harta karun yang menjaga Tiangong. Kata Yang Mulia Mantra menjelaskan. Dan tepat saat Yang Mulia Mantra berbicara, nafas panjang datang seketika. Beberapa siluet lewat di kejauhan dan langsung mendarat di sini. Nafas yang mengerikan menyapu. Qin Chen, Venerable Mantra, dan Holy Master of Yao Guang tiba-tiba berbalik, dan mereka melihat beberapa dari mereka memancarkan aura yang menakutkan, masing-masing memegang artefak primitif yang aneh, terbang dari cahaya warna-warni dari pilar api tiang yang mencapai langit. Orang-orang ini semua mengenakan jubah tua dan memandang Qin Chen dan kelompoknya dengan saksama, dan Qin Chen juga saling memandang, dan dia merasakan api yang mengerikan memancar dari mereka. Melihat posturnya, sepertinya mereka terbang keluar dari nyala api yang berwarna-warni. Semuanya luar biasa, dan semuanya adalah master tingkat Dizun. Itu adalah para tetua. Gumam Qin Chen terkejut. Para tetua ini awalnya menunjukkan rasa ingin tahu, tetapi setelah melihat Tianzun pengrajin kuno di antara sedikit orang, mereka buru-buru memberi hormat. Wakil Master Aula pengrajin kuno, kami tidak tahu bahwa Wakil Master Aula yang datang ke sini. Jika kami menyinggung perasaan Anda, mohon maafkan kami, dan kami akan pergi. Selamat tinggal, ucap para tetua pemurnian ini memberi hormat satu demi satu, dan kemudian menghilang di sini. Tianzun pengrajin kuno tersenyum sedikit. Tuan Tianzun pengrajin kuno, siapa orang-orang ini? Ucap Qin Chen bertanya. Ini adalah tetua pemurnian senjata di Tiangong. Sebagai tetua pemurnian, dia dapat melatih keterampilan senjata di tempat rahasia markas besar, dan dapat menukar kontribusi dari markas besar Tiangong dengan melakukan tugas dan menyempurnakan senjata ajaib setelah mencapai nilai jasa tertentu. Itu dapat ditukar dengan kualifikasi untuk memasuki embrio perangkat kondensasi di pilar api. Ini hampir hal yang paling didambakan oleh banyak tetua di tempat rahasia markas besar, karena embrio alat yang dipadatkan oleh pilar langit yang sangat panas berada dalam kondisi sangat baik. Dengan pencapaian mereka, mereka bahkan mungkin dapat membuat harta karun. Ucap Tianzun pengrajin kuno sambil tersenyum. Qin Chen terkejut melihat pilar api ekstrim. Dia pikir itu digunakan untuk melindungi tempat rahasia dari markas Tiangong, tapi tak disangka, itu bisa digunakan oleh para tetua untuk memperbaiki senjata. Yang Mulia Mantra dengan mata berapi-api di samping, memurnikan harta karun tingkat Dizun, tidak diragukan lagi ini merupakan godaan besar baginya yang baru saja menjadi tetua Dizun. Ikuti aku, masih banyak yang harus kita lakukan. Ucap Tianzun pengrajin kuno terbang di depannya. Qin Chen, Venerable Mantra dan Holy Lord Yao Guang secara alami mengikuti. Pernahkah kamu melihat itu? Untuk sesaat, Tianzun perajin kuno menunjuk ke nyala api mimpi berwarna-warni yang tak berujung di depan. Qin Chen, Yang Mulia Mantra, dan Guru Suci Yao Guang mengangguk. Aku akan membawa kalian lebih dekat untuk melihat. Begitu suara Tianzun pengrajin kuno jatuh, Qin Chen dan ketiga orang itu merasakan ilusi, telah diteleportasi dari kejauhan, dan datang ke sekitar cahaya warna-warni yang tak berujung dan luas. Qin Chen menahan napas dan mendekat. Qin Chen akhirnya melihat bahwa sinar warna-warni itu memang api yang sangat misterius, memancarkan nafas yang luas, masing-masing terus mengalir. Api tujuh warna dan api tak berujung terkondensasi menjadi cahaya berwarna-warni seperti Tianhe yang luas. Sebelum berdiri jauh, Qin Chen dan yang lainnya hanya melihat sinar cahaya yang berwarna-warni. Ketika mereka semakin dekat, mereka menemukan bahwa sinar cahaya sangat luas dan hampir tidak ada habisnya. Qin Chen merasa bahwa api kacau berwarna-warni ini sangat menakutkan, bahkan lebih menakutkan daripada semua api yang pernah dilihat Qin Chen. Kecuali untuk api teratai hijau Qin Chen yang kacau, itu hampir sebanding dengan lautan api di alam api Vientin God Tracer. Qin Chen menatap dan melihat ada beberapa penyuling yang duduk samar di dalam api. Penyuling ini tidak terbakar dalam nyala api. Tianzun pengrajin kuno tersenyum dan membawa Qin Chen dan ketiganya ke aurora berwarna-warni seketika. Setiap aurora api berwarna-warni yang kacau ini berjatuhan, memancarkan kekuatan yang menakutkan.
Kekuatan yang perkasa dan tak tertandingi dapat membuat Venerable Mantra dan Guru Suci Yao Guang menahan napas, dan aura dalam tubuh ditekan dengan kuat. Tapi Qin Chen merasakan api teratai hijau kekacauan di benaknya bergerak sedikit, dan merasakan aura kacau mengalir ke tubuhnya dalam kehampaan. Qin Chen terkejut menemukan bahwa api teratai hijau kekacauan di benaknya tampaknya secara naluriah menyerap kekuatan dalam api kacau yang berwarna-warni. Tianzun pengrajin kuno berhenti, seolah samar-samar merasakan sesuatu, dan menatap. Qin Chen buru-buru mengurangi aura api teratai hijau kekacauan. Tuan Tianzun pengrajin kuno, ada apa? Ucap Yang Mulia Mantra bertanya. Tidak ada apa-apa, saya hanya merasa bahwa ketika kita melewati api yang kacau warna-warni, aura api yang kacau warna-warni itu tampak sedikit melemah, itu benar-benar ingin diserap oleh suatu kekuatan. Kata Tianzun pengrajin kuno mengerutkan kening dan menatap Qin Chen. Qin Chen akan berkeringat di belakangnya. Api teratai hijau kekacauan ini sangat menakutkan. Jika ditemukan oleh Tianzun pengrajin kuno, itu akan merepotkan. Jika ini menyebar ke telinga banyak orang kuat di Tiangong, pasti akan menimbulkan kegemparan. Qin Chen terdiam, dia buru-buru memadatkan napas api teratai hijau kekacauan, menyebabkannya berhibernasi dengan tenang di benaknya. Tianzun pengrajin kuno dengan hati-hati melihat untuk waktu yang lama, tetapi pada akhirnya dia tidak menemukan apapun. Dia menggelengkan kepalanya dengan ragu, dan berkata, mungkin persepsi saya salah. Tianzun pengrajin kuno tidak terus peduli tentang ini, dan memimpin Qin Chen dan yang lainnya melewati api kekacauan yang berwarna-warni. Lihat, tempat rahasia markas besar ada di sana. Kata Tianzun pengrajin kuno menunjuk ke kedalaman api kacau yang berwarna-warni. Qin Chen tampak buru-buru. Tiba-tiba, Qin Chen samar-samar melihat sebuah pulau terapung, yang tergantung di tengah api kekacauan berwarna-warni. Saat Qin Chen dan yang lainnya semakin dekat, pulau itu juga tampak tumbuh semakin besar. Ini adalah Pulau Pengrajin. Ini adalah salah satu tempat paling inti dari Tiangong. Pulau Pengrajin, dengan diameter besar ratusan juta kilometer, tergantung di bawah api kacau yang berwarna-warni, itu juga bisa disebut benua pengrajin. Keempat aliran cahaya dengan cepat terbang ke dalamnya dan mendarat di benua pengrajin. Qin Chen melihat ada istana yang padat di tanah yang jauh, dan hal yang sama juga terjadi di beberapa pegunungan. Ada banyak sekali istana dengan berbagai gaya. Pada saat yang sama, banyak istana memiliki aura yang kuat. Aura yang kuat itu, jelas orang-orang kuat ini tinggal di istana. Lihatlah, ucap Tianzun pengrajin kuno menunjuk ke langit. Qin Chen dan Venerable Mantra mendongak. Qin Chen menatap langit. Ada lingkaran api yang menutupi seluruh pulau pengrajin. Lingkaran api mengembang dan menghilang saat melebar ke tepi, dan nyala api baru lahir di tengah nyala api. Setiap lingkaran api terdiri dari benang sutra hukum api yang tak terhitung jumlahnya. Banyak hukum api melonjak, dengan aura sumber api langit dan bumi, membuat setiap nyala api menjadi sangat sempurna. Qin Chen benar-benar tenggelam di dalamnya. Sungguh mengejutkan bahwa nyala api kekecewaan melingkar seolah menafsirkan semua misteri api di alam semesta. Inilah asal-muasal nyala api saat alam semesta lahir. Itu ditangkap oleh pengrajin dan leluhur kuno. Ini berisi kekuatan api paling mendasar di alam semesta. Karena asal-muasal api ini, api kacau yang berwarna-warni akan selalu ada di sini. Kekosongan terus-menerus muncul dan lenyap, tetapi tidak akan sirna. Lagi pula, sejak penghancuran pengrajin, selama ratusan juta tahun, bahkan dewa yang bekerja di Tiangong tidak dapat mengumpulkan lebih banyak api yang kacau dari alam semesta. Pekerjaan saya telah mampu bertahan selama bertahun-tahun dan menjadi kekuatan pemurnian nomor satu di alam semesta saat ini, justru karena asal mula api kosmik primitif, dan selama ratusan juta tahun, saya masih belum tahu. Berapa banyak orang yang ingin mengambil atau menghancurkan sumber api ini. Karena selama asal nyala api ini dihancurkan, lautan api warna-warni yang kacau dari Tiangong akan berangsur-angsur menghilang, dan pada akhirnya hanya bisa menjadi harta para dewa, dan tidak dapat melindungi alam rahasia seluruh markas besar Tiangong. Pada saat itu, ini adalah bencana bagi Tiangong, bahkan bagi umat manusia. Karena, Tiangong tidak akan bisa terus-menerus melahirkan Master Refiner, dan tidak bisa memurnikan harta berharga. Ras manusia akan jatuh ke dalam mimpi buruk.
kata Tianzun pengrajin kuno dengan sungguh-sungguh, matanya menunjukkan cahaya dingin. Qin Chen terkejut. Apakah asal-usul hukum nyala api kelahiran alam semesta begitu dahsyat? Ayo pergi, aku akan membawamu ke ruang konferensi markas dulu. Ucap Tianzun pengrajin kuno melangkah maju, dan Qin Chen, yang mulia mantra, dan guru suci Yao Guang mengikuti. Berjalan di Pulau Pengrajin, melihat istana dengan berbagai gaya di kejauhan, Anda juga dapat melihat beberapa orang kuat di Tiangong, dan Qin Chen merasa bahwa seluruh benua pengrajin juga mengandung api yang mengerikan, bahkan Qin Chen melihat gunung dan sungai di sini, semuanya menunjukkan pola yang unik. Qin Chen terdiam. Mengapa tempat ini terkait dengan pengrajin? Qin Chen akhirnya mengerti mengapa bahkan menara suci kuno tahu bahwa ada banyak mata-mata dalam Tiangong. Ternyata ada beberapa bencana di sini. Tianzun pengrajin kuno terus memimpin Qin Chen dan yang lainnya. Dia tidak hanya membawa Qin Chen dan yang lainnya ke sini untuk diinterogasi, tetapi juga memberitahu Qin Chen dan mereka beberapa informasi dasar. Ini membuat Qin Chen mengerutkan kening. Dalam proses ini, Tianzun perajin kuno tidak bertindak seperti mata-mata. Mungkinkah Tianzun pengrajin kuno bukan mata-mata? Namun terkadang, perilakunya sangat aneh. Setelah beberapa saat, beberapa orang datang ke pegunungan tertinggi dari seluruh pulau pengrajin. Hanya ada istana yang menjulang tinggi di pegunungan, yang panjangnya puluhan ribu kilometer. Berdiri di tengah pulau pengrajin ini, yang sangat luar biasa. Qin Chen melihat pemandangan yang sangat megah dan luar biasa. Mendongak dari posisi ini, dia benar-benar bisa melihat istana yang besar dan mempesona di kedalaman aurora yang kacau warna-warni, di kehampaan di kejauhan istana dengan cahaya tak berujung. Ada juga beberapa istana kecil yang melayang-layang. Itulah inti sebenarnya dari tempat rahasia markas. Ucap Tianzun pengrajin kuno menunjuk ke kejauhan dan melanjutkan, istana terbesar adalah istana Tuan Istana. Itu adalah tempat di mana Master Shen Gong Tianzun tinggal, sedangkan istana kecil lainnya adalah kediaman wakil kepala aula, tersebar ke berbagai arah di tanah aurora berwarna-warni. Saat ini, ada 8 wakil kepala aula yang melayani di dalam Tiangong saya. Hanya wakil kepala aula yang memenuhi syarat untuk tinggal di istana terapung. Selain itu, semua orang hanya bisa hidup di benua pengrajin. Kata Tianzun pengrajin kuno memberitahukan, karena dia juga salah satu dari 8 wakil master yang melayani. Tiba-tiba, Qin Chen mendongak dan melihat ada menara gelap yang luas di atas istana Tuan Istana. Tetapi menara itu diblokir oleh istana dan aurora warna-warni yang tak berujung, dan penampilan spesifiknya tidak dapat dilihat. Qin Chen merasakan mati lemas yang kuat hanya melihat menara tinggi. Penindasan sebelumnya yang tampaknya telah memasuki dunia kecil tampaknya ditransmisikan oleh menara tinggi yang gelap. Ini adalah area terlarang di markas besar Tiangong. Nanti kamu akan tahu. Oke, kamu bisa menunggu di sini. Seseorang akan menjemputmu. Suara Tianzun pengrajin kuno jatuh, dan sosoknya berkedip, dan dia langsung memasuki kedalaman ruang konferensi dan menghilang. Jelas pergi untuk berdiskusi.